Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini pertemuan kita yaitu sewa guna usaha atau leasing. Nah, di dalam hari ini teman-teman Anda, teman-teman kita mempresentasikan itu, yaitu pengertian sewa guna usaha, kemudian perkembangan leasing di Indonesia, kemudian mekanisme leasing, pengolahan perusahaan leasing, kelima teknik-teknik pembiayaan leasing dan manfaat leasing, serta pembayaran sewa guna usaha serta fleksibilitas dalam leasing. Nanti kalian tetap seperti biasa bertanya kepada kelompok penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Agnes Sarumpait, saya Ayu Febriana, dan Siti Hairul Aini. Kami akan mempresentasikan materi tentang sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operation lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Arti leasing menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operation lease. Dalam setiap transaksi leasing, di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak. Yang pertama, leaser, pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Yang kedua adalah lessee, pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari leaser. Yang ketiga ada supplier, pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh leaser. Lalu ada bank penyediaan dana kepada leaser terutama dalam mekanisme leverage lease di mana sumber dan pembiayaan leaser diperoleh melalui kredit bank. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis pembiayaan leasing. Yang pertama itu ada finance lease atau sewa guna usaha dengan hak opsi. Finance lease merupakan suatu bentuk cara pembiayaan lessor yang mendapatkan hak milik atas barang yang disewakan dengan menyerahkan kepada lessee untuk dipakai selama jangka waktu yang sama dengan masa kegunaan barang tersebut. Contohnya itu yang pertama ada sewa guna usaha langsung atau direct finance lease. Yang kedua ada jual dan sewa kembali atau sell and lease back. Lalu ada operating lease atau sewa guna usaha tanpa hak opsi. Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan selanjutnya disewa gunakan kepada penyewa guna usaha. Perusahaan sewa guna usaha dalam operating lease biasanya bertanggung jawab atas biaya-biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, maupun pemeliharaan barang modal yang bersangkutan. Next. Selanjutnya ada penggolongan perusahaan leasing. Perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama itu ada independent leasing company, di mana perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lessee. Perusahaan juga dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen kemudian di-lease kepada pemakai. Yang kedua itu ada captive lessor. Captive lessor itu akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan pembiayaan leasing sendiri akan dapat
meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Yang ketiga itu ada lease broker atau packager, di mana bentuk akhir dari perusahaan leasing ini adalah lease broker, yaitu berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing atas namanya. Di samping itu, perusahaan broker leasing ini memberikan satu atau lebih jasa-jasa dalam usaha leasing yang tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasingnya. Selanjutnya itu ada contoh leasingnya, yaitu seperti pengadaan armada pesawat oleh maskapai penerbangan. Contoh lain dari leasing itu seperti pengadaan alat-alat berat untuk perusahaan-perusahaan tambang, pengadaan mesin produksi oleh pelaku industri, hingga leasing kendaraan untuk operasional perusahaan. Next. Selanjutnya ada proses dan mekanisme leasing. Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi. Dari definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa leasing ini mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik barang atau lessor dengan pemakai barang atau lessor. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam suatu transaksi leasing atau basic lease. Pihak lease berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Pembiayaan melalui perusahaan leasing memiliki beberapa perbedaan pokok dengan metode pembiayaan yang diberikan melalui lembaga-lembaga keuangan lainnya, misalnya bank atau dengan teknik pembiayaan lain seperti sewa menyewa dan sewa beli. Yang pertama ada jenis barang. Metode pembiayaan untuk leasing barang bergerak dan tidak bergerak, untuk sewa beli barang bergerak, untuk sewa menyewa barang bergerak perlu pemeliharaan, untuk kredit bank semua jenis investasi. Yang kedua ada penyewa atau pembeli. Metode pembiayaan leasing perusahaan atau perseorangan, sewa beli perusahaan atau perseorangan, sewa menyewa perusahaan atau perseorangan, untuk kredit bank perusahaan atau perseorangan. Yang ketiga ada bentuk perusahaan. Metode pembiayaan leasing, badan hukum, sewa beli, supplier, sewa menyewa, supplier, kredit bank, yaitu dengan bank. Kemudian jangka waktu. Metode pembiayaan leasing, menengah, sewa beli, pendek, sewa menyewa, menengah, pendek, dan jangka panjang. Untuk kredit bank, pendek dan menengah. Kemudian besarnya pembiayaan. Metode pembiayaan leasing 100%, sewa beli 80%, sewa menyewa lebih rendah, untuk kredit bank 80%. Kemudian ada biaya bunga. Metode pembiayaan leasing, bunga plus margin, untuk sewa beli tinggi, untuk sewa menyewa, bunga plus margin plus spirit. Kemudian untuk kredit bank, interbank rate. Yang terakhir ada akhir kontrak. Metode pembiayaan leasing yang pertama, menggunakan hak opsi untuk memiliki harga nilai ke debitur sisa. Yang kedua, memperpanjang kontrak. Yang ketiga, mengembalikan kepada lessor. Untuk sewa beli, barang menjadi milik penyewa. Untuk sewa menyewa, barang kembali kepada pemilik. Untuk kredit bank, kredit lunas, serta jaminan kembali. Baik, selanjutnya ada kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Leasing sebagai alternatif sumber pembiayaan memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Yang pertama ada pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka, dan pembiayaannya dapat dilakukan sampai 100%. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan leasing yang baru berdiri atau beroperasi atau bahkan perusahaan yang mulai berkembang. Yang kedua, lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran
secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan LISI, sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dikasih oleh objek yang dilisi. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit yang telah dimiliki. Yang keempat, ada off-balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing. Dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada leasing karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva, berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci, karena mungkin masih ada batas kewenangan direksi atau seringkali kewenangan pembelian barang modal baru sah apabila disetujui Dewan Komisaris atau bahkan rapat pemegang saham. Dengan demikian, keputusan secara dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi. Yang terakhir ada arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana, karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan LISI. Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat terpengaruh pada arus dana, terlebih apabila ada pertimbangan keterlambatan menghasilkan laba dalam investasi. Selanjutnya ada contoh perusahaan leasing. Pertama, Fifth Group. Fifth Group merupakan perusahaan leasing yang menyediakan fasilitas pembiayaan konvensional dan syariah bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor Honda. Yang kedua, ada PT Adira Dinamika Multifinance (TBK). TBK atau Adira Finance didirikan pada tahun 1990 dan melayani beragam pembiayaan seperti kendaraan bermotor, baru dan bekas. Oke. Berikut sumber referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT ini. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita silakan kelompok penyaji untuk memulai jawabnya. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita akan sesi tanya jawab oleh kelompok 7. Untuk kelompok 7, apakah udah siap? Siap, Nabila. Oke, boleh langsung aja dimulai. Silakan untuk kelompok lainnya yang ingin bertanya terkait pembahasan dari kelompok 7 yang belum dimengerti atau yang ingin diketahui, boleh banget langsung aja ditanya. Oke, boleh Dika. Oke, terima kasih Nabila. Buat kelompok 7, Dika mau nanya. Kan tadi di video itu kan ada ya kelebihan dari leasing. Nah, Dika mau nanya nih, dari leasing itu tersendiri itu punya kekurangan nggak sih? Kalau misalnya ada, boleh nggak disebutin atau dijelasin? Terima kasih. Oke, sama-sama Dika. Untuk kelompok 7, pertanyaannya mau ditampung dulu atau langsung jawab aja? Tampung dulu kali ya. Oke, Tampung boleh. dulu Nadia. Ya, boleh. Oke, lanjut. Yang mau nanya, boleh langsung raise hand aja. Oke, boleh Yuki, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deska Yuki Hena. Izin bertanya kepada kelompok 7, bagaimana sih cara lesor menyelesaikan permasalahan kerugian yang diakibatkan oleh les karena melakukan once prestasi? Terima kasih. Baik, terima kasih Yuki atas pertanyaannya. Oke, selanjutnya boleh satu lagi untuk termin 1.
Boleh satu penanya lagi yang ingin bertanya untuk termin 1. Kecilin, Mbak. Kecilin dong. Oke, mungkin untuk sambil menunggu satu penanya lagi, kelompok 7 boleh ya sambil diskusi nih. Jadi nanti kalau misalnya udah ada satu pertanyaan, boleh langsung aja dijawab. Pertanyaan tadi apa, Nabila? Kenapa, Ibu? Pertanyaan tadi apa? Nggak nyimak saya, kurang nyimak. Pertanyaannya siapa, Ibu? Yang bertanya tadi. Oh, yang bertanya tadi Rifki Raihandika sama Deiska Yuki. Yang ditanyanya apa? Boleh untuk Dika diulang pertanyaannya, Dik? Ya, kalau dari aku sendiri tadi mau nanya kayak gini, kan di video itu udah ada kelebihan dari leasing ya. Tapi nggak ada kekurangannya. Kalau misalnya ada kekurangannya, boleh nggak dikasih tahu kekurangan dari leasing itu apa Oke. aja? Ya. Kelebihan dan kekurangan dari leasing ya. Mungkin untuk Yuki, pertanyaannya boleh banget diulang lagi nih. Oke, sebentar. Pertanyaannya dari saya itu, bagaimana sih cara lesor menyelesaikan permasalahan kerugian yang diakibatkan oleh les karena melakukan once prestasi atau gagal bayar gitu? Terima kasih. Ya, makasih. Gimana? Nyaji udah bisa jawab? Boleh untuk kelompok 7 kalau misalnya nanti satu penanya lagi belum ada, langsung dijawab aja tadi pertanyaannya Dika sama Deska, kalau misalnya udah ada jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Dika. Sebelumnya, apakah suara saya masuk? Masuk. Masuk, Agnes. Baik, Masuk. terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Dika, yaitu pertanyaannya, apa saja kelemahan dari leasing? Leasing tidak hanya mempunyai keunggulan, tetapi leasing juga mempunyai kelemahan untuk para leasing ataupun pengguna jasa leasing lainnya, yaitu yang pertama denda. Perusahaan pembiayaan bakal mengenakan denda kepada nasabah yang tidak membayar angsuran pada waktunya. Yang kedua, penyitaan. Perusahaan pembiayaan telah menanggung pembayaran mobil leasing, maka leasing wajib bertanggung jawab buat melunasi sesuai nominal ditambah bunga kepada perusahaan pembiayaan. Tetapi jika tidak bertanggung jawab atas pelunasan tersebut, maka akan dilakukan penyitaan. Yang terakhir, penalti. Sehabis dihadapkan dengan dua sanksi tadi, bukan berarti bisa melaksanakan pelunasan lebih dini. Tetapi pelunasan lebih dini kepada perusahaan pembiayaan malah tidak bakal memberikan potongan bunga maupun harga. Tetapi kebalikannya, aksi tersebut dinilai berpaling dari konvensi yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga aksi pelunasan dini itu suatu pelanggaran serta menciptakan hukuman penalti. Bagaimana saudari Dika, apakah sudah terjawab? Ya, ngerti Agnes. Terima kasih.
Baik, terima kasih juga, Rika. Oke, mungkin boleh langsung aja nih dijawab untuk pertanyaannya Diska. Mungkin udah ada jawabannya, boleh banget langsung dijawab aja. Ya, saya bakal jawab pertanyaan dari Yuki yang bertanya bagaimana cara laser menyelesaikan masalah kerugian yang diakibatkan oleh Lisi karena melakukan once prestasi. Penyelesaian terhadap once prestasi yang dilakukan oleh pihak laser yaitu dengan cara pendekatan secara kekeluargaan terhadap pihak laser dan juga melakukan pendekatan secara langsung, yakni memberikan teguran kepada pihak laser atau mengirimkan surat teguran. Agar laser segera melakukan kewajibannya, yaitu menyerahkan barang yang menjadi objek leasing kepada laser. Jika tidak mengindahkan, maka pihak lesi melakukan pembatalan perjanjian pembiayaan secara sepihak, yakni pihak laser ketentuan tersebut sudah dicantumkan dalam perjanjian. Bagaimana Yuki? Apa sudah terjawab? Ya, sudah jelas. Terima kasih, Ayu. Sama. Oke, mungkin untuk satu penanya lagi nih di termin 1. Ada gak nih yang mau nanya? Boleh banget langsung aja. Dia raise hand. Tes, boleh nanya nggak? Boleh, Nafiza, silakan. Ya, tapi sebelumnya minta maaf ya, soalnya lagi nggak bisa on cam. Saya mau bertanya kepada kelompok 7, apa kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan leasing dalam memenuhi persyaratannya untuk pembiayaan, baik itu secara finance lease ataupun operating lease. Terima kasih. Oke, terima kasih Nafiza. Untuk kelompok 7, mau langsung dijawab atau gimana nih? Mau lanjut ke termin 2? Tes, langsung jawab aja kali ya. Oke, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Sita Yurlaini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nafiza, yaitu apa kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan leasing dalam memenuhi persyaratannya, seperti baik itu pembiayaan secara finance lease atau operating lease. Kriteria untuk finance lease itu apabila suatu perusahaan leasing memenuhi persyaratan yang pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha dan selama masa sewa guna usaha pertama kali ditambah dengan nilai sisa barang yang di-lease harus dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dilisekan dan keuntungan bagi pihak leaser. Dan yang kedua, dalam perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai hak opsi bagi leaser. Sedangkan untuk kriteria operating lease itu memenuhi persyaratan apabila jumlah pembayaran selama masa leasing pertama tidak dapat menutupi harga perolehan barang modal yang dilisekan ditambah dengan keuntungan bagi pihak leaser. Dan yang kedua, di dalam perjanjian leasing itu tidak memuat mengenai hak opsi bagi leaser. Bagaimana Nafiza? Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih Aini. Terima kasih kembali. Oke. Kira-kira ada yang mau bertanya, silakan. Ibu, saya boleh bertanya nggak, Bu? Ya, boleh silakan. Tadi Ibu tuh jelasin perjanjian antara les dengan leasing tuh ada yang namanya jaminan fidusia itu, Bu. Saya penasaran itu jaminan fidusia apa ya, Bu? Karena saya kan belum pernah dengar nih sebelumnya. Terus Jaminan apa? Fidusia, Bu. Fidusia. Yang di Iya, mana tadi ya? yang di share screen Ibu, Bu. Oke. Kita lihat lagi dulu, screen lagi ya. Nanti saya lihat dulu. Share lagi ya. Nah, yang mana nih? PT yang nomor berapa? Kalau nggak salah yang atas-atas, Bu. Slide 3 atau berapa ya tadi? Oke, kita lihat dari atas. Ini.
Ini. Bukan, Bu. Tadi slide berapa ya? Operating list, lesson. Bukan ini. Ya, ini. Bukan, Bu. Oke. Di sini ada Nggak ada. dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini yang menurut Presiden. Kemudian ini definisi dan bidang usaha perusahaan pembiayaan. Ibu, kayaknya sekitar slide 4 atau slide 5, Bu. 4 atau 5. Ini 4. Baca pembiayaan konsumen. Iya, itu yang bawah. Yang bawah. Oke. Dalam kegiatan usaha pembiayaan konsumen ini secara umum perusahaan pembiayaan dalam mengolah risiko pembiayaan salah satunya melalui peraturan jaminan fidusia atau barang yang dimiliki konsumen. Jadi ya ini atas barangnya itu ya, pengaturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Jadi barang yang kita miliki itu memang oleh konsumen, ya, konsumen apa istilahnya, konsumen yang nanggung, ya kan? Kalau ada risiko pembiayaan salah satunya melalui pengaturan jaminan. Jadi kalau ada risiko, ada kerusakan-kerusakan, maka konsumen tadi minta melalui pengaturan jaminan fidusia atas barang yang dimiliki konsumen. Jadi istilahnya jaminan fidusia itu seperti ini aja ya namanya ya. Mungkin bisa dilihat di internet, jaminan fidusia itu apa, bentuknya gimana ya, bisa kita cari. Di sini kan hanya mengetahui bahwa fidusia atas barang yang dimiliki. Ini ya Bu, lebih perbedaannya ke hak milik ya. Nah, yang mana sih Bu yang lebih menguntungkan, apakah financial list atau operating list atau sesuai dengan kebutuhan kita aja? Ya, saya rasa sesuai dengan kebutuhan kita. Masing-masing kan pasti ada kurangan dan kelebihannya. Tergantung kita mau ngambil yang gimana. Ya, ada tadi mana tadi finansial. Nah, financial list ya. Nah, operating ya, operating list. Satu lagi finansial ya. Financial list itu pihak lessor akan membeli dan kemudian memiliki barang tersebut jika masa perjanjian pemakaian telah habis. Nah, saya rasa kalau saya ya sebagai punya pengusaha barang itu apa konsumen itu atau perusahaan, maka saya tidak mau financial list karena nanti jika masa perjanjiannya sudah habis, maka barang tadi akan saya miliki dengan membayar nilai sisa. Tapi kalau kita lihat perkembangan zaman, lebih baik kita jual aja, itu barangnya sudah update ya, istilahnya sudah nggak model lagi gitu ya, kalau menurut saya. Tapi kalau yang lain misalnya operating list itu dari servisnya, dari maintenance-nya ya, dia hanya membayar sewa aja, sewa pemakaian, jelas membayar rental, kemudian akan menanggung semua biaya pemeliharaan, biaya asuransi dan sebagainya di pihak lessor tadi. Oke. Kalau ada freight list itu termasuk financial list, tapi melibatkan orang ketiga. Karena dia tidak punya uang, maka dia melibatkan orang ketiga untuk membantu pembayaran membeli satu barang tadi. Bagaimana Siska? Iya Bu, jelas. Terus yang di financial list itu maksudnya nilai sisa tuh kita bayar nilai penyusutannya atau gimana ya Bu? Iya, jadi kan karena kita bayar ya, istilahnya misalnya harganya 5 juta. Ya, kalau barang untuk perusahaan nggak mungkin 5 juta ya, katakan 50 juta atau katakan 100 juta ya. Nah, barang ya pokoknya kita anggap aja barang itu segitu 100 juta. Nah, kalau kita sudah bayar pembayarannya setiap bulan 5 tahun,
barang itu kan harusnya udah selesai kita meminjam. Nah, pihak asuransi bilang ini boleh dimiliki oleh kita dengan membayar uang residunya, uang sisanya. Katakan tadi 100 juta, kalau kita bayar tiap bulannya berapa, sisanya berapa barang itu. Maka kita akan melunasi barang tersebut. Ngerti Siska? Jadi barang tadi tergantung dari biaya yang sudah kita keluarkan, kemudian berapa lama barang tadi kita bayar sehingga sisanya itulah menjadi hak milik kita. Ada perusahaannya maunya kayak gitu karena udah familiar dengan barang yang disewa guna tadi. Itu ya. Kita tahu kan ini kan usaha sewa guna, nyewa. Tapi ternyata masih bisa kita miliki, itu aja. Kita bisa milikin dengan cara bagaimana? Membayar nilai sisanya. Oke, gimana? Iya Bu, jelas. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berdiskusi dan tanya jawab mengenai sewa guna usaha atau leasing. Jadi, kalian sudah ngerti apa itu leasing, bagaimana sejarah leasing, bagaimana cara meminjam barang di lessor tadi, kemudian ada macam-macam yang dibutuhkan, nama-namanya, ada financial leasing, kemudian ada operatornya, satu lagi apa, nah, itu artinya kalian harus sudah paham. Sudah paham, sehingga kalau kita nanti ada UTS, sebentar lagi UTS loh, maka mudah-mudahan semua kalian bisa menjawab dengan benar. Baik, saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri pertemuan kita, tetap semangat, jaga kesehatan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.